Dia bertanya, Ya. sebenarnya menurut Al-Quran apa definisi atau siapakah yang dimaksud dengan kafir? Misalkan kita punya teman non-muslim yang care banget sama kita, tapi dia nggak percaya agama, apakah dia disebut kafir? Atau ada Hmm. seorang profesor punya banyak paper yang jadi rujukan penelitian, tapi dia bukan muslim, apakah dia kafir? Demikian Ustaz. Baik ya, di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran misalnya ada firman Allah begini ya. Laqad kafarul ladzina qalu Isa ibnullah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa anaknya Allah. Ya kan? Dalam ayat yang lain eh, apa disebutkan oleh Allah, laqad kafarul ladzina Uzair ibnullah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Jadi kalau yang mengatakan Isa anaknya Allah itu orang Nasrani. Atau kalau istilah kita orang Kristen ya. Nah, tapi kalau orang Yahudi itu mengatakan Uzair anaknya Allah. Laqad kafarul ladzina qalu Uzair ibnullah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Nah, atau dalam ayat yang lain misalnya disebutkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari tiga. Dan Allah itu adalah bagian tiga, bagian satu dari tiga atau tiga dari satu. Nah, Allah menyebutnya itu kafir. Nah, lalu dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan sungguhnya orang-orang yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, ya, maka itu kafir. Nah, dalam ayat yang lain, siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai meyakini sebagai Rasul, ya, tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani takdir Allah, tidak mengimani malaikat, ya, maka itu adalah kafir. Jadi disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis itu, maka siapa saja, ya, siapa saja mereka yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, tidak mengimani Allah yang harus diibadahi, tidak mengimani malaikat, ya, tidak mengimani kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tidak mengimani kitab Al-Quran sebagai kitabullah dari Allah, kemudian tidak mengimani kiamat. Maksud kiamat itu adalah setelah hari kehancuran lalu akan ada kehidupan, ya. Nah, kemudian tidak mengimani takdir, maka itu disebut kafir. Nah, jadi contoh kasus tadi ada yang dia baik gitu. Tapi karena dia tidak mengimani Allah sebagai Tuhan dan seterusnya, ya, tidak mengimani rukun iman yang 6 tadi, maka dia kafir. Ya kan? Dia kafir. Nah, sebagaimana juga misalnya profesor yang papernya, karya tulisnya, ilmunya banyak, kalau dia tidak mengimani rukun iman yang keenam yang 6 itu, maka dia kafir. Gitu. Maka dia kafir. Ya. Oh iya, Ustaz. Jadi kafir itu artinya hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Ada cover, ada cover yang menutupi hatinya dan pikirannya sehingga dia tidak mengimani. Nah, dia tidak mengimani. Gitu. Nah, jadi perkaranya ini bukan dia punya ilmu atau tidak. Ya, ada orang pintar dari Prancis namanya Louis Maklouf. Louis Maklouf ini hafal Quran menurut beberapa riwayat, ya. Hafal ribuan hadis, fasih dan ahli bahasa Arab. Sehingga dia menyusun kamus. Kamusnya itu Al-Munjid. Ini dipakai di perguruan tinggi Islam, ya, di barat dan di timur, di Indonesia juga banyak dipakai. Tapi karena dia tidak bersyahadat, nah syahadat itu kan pertanda ikrar bahwa Tuhannya Allah, bahwa Rasulnya Muhammad, bahwa malaikat itu adalah pembantunya Allah, bahwa Quran itu benar dari Allah, bahwa ada hari kiamat
ada hari kebangkitan setelah kehancuran, dan ada takdir Allah yang memang itu hanya Allah. Karena dia tidak berikrar syahadat, maka ilmu yang banyak tadi hanya sekedar ilmu saja, hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, orang itu ya kafir. Louis Maklub itu kafir. Nah, sayangnya Louis Maklub ini kitab Al-Munjidnya itu, kamus Al-Munjidnya itu dipakai ya, termasuk di UIN ya, di IAIN. Nah, termasuk salah satu definisi jilbab itu diambil dari kamusnya Al-Munjid, kamusnya Profesor Louis Makluf, orang Prancis ya. Nah, definisinya diantaranya apa? Yang dia sebut agama Islam itu adalah ajaran Muhammad. Al-Islam itu adalah Muhammadanisme, ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu tidak tepat, itu salah. Karena Islam itu bukan ajaran Rasulullah, bukan berasal dari Rasulullah. Islam itu dari Allah, ad-dinu as-samawi, agama dari langit, maksudnya itu agama dari Allah. Allazi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin. Jadi agama Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Nah, gitu kan. Kemudian li tanzimi ala qatil insan bi rabbihi bi nafsihi wa bi ghairil insan. Agama ini mengatur hubungan seseorang dengan Allah, hubungan dengan dirinya, hubungan dengan orang lain. Itu definisi agama, definisi Islam. Ad-dinu as-samawi allazi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Nah, tapi definisinya Louis Maklub beda. Dia bilang itu ajaran Muhammad. Nah, itu tidak tepat. Termasuk yang juga dipakai ambil dari kamus Louis Maklub itu adalah definisi jilbab. Di dalam Al-Qur'an kan ada, ya kan, perintah untuk mengulurkan jilbab. Al-Ahzab 59, ya kan? Kullil mu'minati, ya, maaf ya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yurnina alaihinna min jalabibihinna. Jalabib. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbab mereka. Ya. Nah, di dalam Al-Ahzab 59 ini, ya, jilbab yang dimaksud yang diulurkan sampai mata kaki itu didefinisikan oleh para ulama, dan itu dipahami oleh orang-orang Arab dari kata jilbab itu adalah gamis atau baju kurung atau malaah, baju longgar yang mengulur dari bahu, dari leher sampai menutupi mata kaki. Nah, itulah makna definisi jilbab yang disebut oleh Allah yang harus diulurkan dalam Al-Ahzab 59, harus menutup mata kaki. Itu jilbab menurut kamus bahasa Arab, menurut orang Arab. Nah, tapi kalau menurut Louis Maklub, jilbab itu adalah kerudung yang menutup dada. Nah, itu salah. Karena yang dimaksud itu beda. Ya kan? Yang dimaksud itu beda. Gitu. Yang dimaksud dalam surah An-Nur 31 itu bukan jilbab. Ya kan? Waliyadribna bihumurihina ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu menutupkan kerudung hingga hingga saku baju mereka. Nah, jadi orang Arab itu kan saku bajunya ya kayak kita lah, ada saku baju gitu ya. Di saku baju itu ada namanya juyub, kancing. Nah, gitu ya. Jadi kancing itu ya sampai dikatakanlah di pusar lah gitu ya. Nah, itu di dalam An-Nur 31 para wanita itu disuruh waliyadribna bihumurihina ala juyubihinna. Ya. Para wanita itu harus menutupkan kerudung sampai juyub, sampai kancing baju, kancing saku baju tadi. Allah menyebutnya humur atau khimar. Kalau bahasa kita kerudung. Nah, jadi yang digunakan untuk menutup kepala sampai dada, sampai kancing baju tadi, sampai saku baju, itu namanya khimar. Ya, khimar ya, atau jamaknya humur. Bahasa kitanya kerudung. Nah, tapi karena ya
Saya nggak tahu siapa yang memulai istilah pertama ini, yang kemudian mengambil istilah dari definisi jilbabnya Louis Maklub tadi, yang diambil ya definisi Louis Maklub, definisi orang Perancis yang jilbab itu adalah kerudung. Padahal bukan. Yang menutup kepala, leher dan dada itu kerudung, khimar, khimar ya. Sedangkan yang menutup yang baju kurung sampai ke bawah menutup mata kaki, gamis atau baju kurung itulah yang disebut dengan jilbab. Nah, ini orang yang membuat definisi ini, yang buat kamus ini pintar dia. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, fasih bahasa Arab. Tapi dia nggak bersyahadat, maka dia kafir. Gitu. Dia kafir. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak model orang-orang yang ilmunya banyak, ilmunya luas gitu ya.